Halo WhatsApp Noiser, ketemu lagi bareng gue Ica Blast Noise. Dan hari ini di hari Senin tanggal 20 Februari 2023, seperti biasa ya, dari jam 8 sampai jam 9 malam, Senin sampai Jumat, itu akan ada yang namanya program live interview Instagram dari Blast Noise, persembahan Media Distorsi Indonesia. Oke, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Tarung Records ya. Nanti kita bakal ngobrol sama ownernya langsung, yaitu Mas Aji. Dan kebetulan malam hari ini juga akan bergabung bersama kita kakak dari Mas Aji. Ini kayaknya Tarung Records ini ya, apa namanya, dikelola oleh kakak beradik nih. Supaya kita nggak bertanya-tanya sendiri, langsung aja ya kita invite Tarung Records-nya. Ini juga sudah bergabung soalnya, supaya kita bisa tahu lebih banyak tentang Tarung Records. Oke? Wait. Oke, Tarung Records udah kita invite, terus sekarang kita invite juga. Oke, Tarung Records sudah masuk ya. Jadi kita tinggal. Halo. Oke, bentar. Halo, sebentar ya, diundang satu lagi. Oke, wait. Halo. Halo. Bentar, Mbak. Halo, dengan Mas Aji ya? Ya. Oke, apa kabar Mas Aji? Halo. Baik, Mbak. Oke, ini tadi yang mau di-invite kakaknya ya, Mas Fajar Ya. ya? Ya, kalau Mungkin bisa misalkan bisa sih sebenarnya, tapi bisa nggak kalau misalkan Mas Fajarnya yang coba untuk request bergabung ke Blast Noise itu, soalnya dari tadi di-invite agak susah. kayaknya dia lagi di jalan sih, Mbak. Tadi Oh, lagi. sempat nginfoin. Jadi Oh, mungkin nanti mau nyusul juga nggak apa-apa sih. kita jalan dulu aja nggak apa-apa. Oke, kalau gitu. Mas Fajar Mas Fajar, Mas Aji apa kabar nih? Baik. Baik, Mbak. Ini saya sambil Baik. ngecekin ini ya, earphone ya, kok dari tadi nggak connect. Oh iya bebas boleh. Oke, ini juga udah banyak banget teman-teman yang langsung bergabung nih. Kayaknya udah menunggu-nunggu ya, hari ini pengen ngobrol sama Tarung Records nih. Karena kan Tarung Records kan kayaknya udah cukup banyak juga ya rilisannya, maksudnya band-band yang di bawah naungan Tarung Records ya. Lumayan sih, Mbak. Dari 2009 ya, paling. Oh, 2009. Kalau dari 2009, zaman masih di Malang ya, sebelum pindah ke Jakarta. Ya, kalau saya agak lupa sih sebenarnya untuk untuk persisnya berapa band yang udah dirilis. Tapi kalau misalkan 100-an mungkin lebih kali ya, band luar maupun lokal. Oh, band luarnya Ya. juga ada ya? Ada beberapa band luar juga, cuman memang mayoritas masih band lokal, masih teman-teman sendiri. Itu mayoritas memang kita fokusinnya buat rilis teman-teman yang ada di Indonesia sih. Gitu. Oh, oke, jadi lebih fokusnya ke band-band lokalnya ya? Oke. Kalau selama ini Tarung Records itu merilis kan ada CD, ada kaset ya? Di awal tahun dulu sih, di 2009 sampai 2011 itu sempat jalan CD. Cuman habis itu pas waktu udah pindah ke Jakarta, duplikasi kaset itu kan jauh lebih gampang ya ternyata ya. Dan produksinya juga bisa limited. Kalau CD kan memang sekali rilis kan memang harus nominalnya lumayan banyak. Dan waktu itu kan juga harus ko-rilis sama teman-teman. Jadi satu rilisan kita patungan sama berapa label, 10 label atau berapa gitu kan. Jadi secara keeksklusifan dari rilisannya juga memang jadinya nggak eksklusif karena hampir semua punya gitu kan. Nah kalau untuk yang setelah 2012 ke atas, akhirnya kita produksi full fokus di kaset karena jadinya kita bisa ngerilis sendiri. Jadi kita ada lebih eksklusif lah ya. Jadi misalkan si musiknya band ini ya hanya dirilis oleh 1 atau 2 label. Misalkan nantinya kita ko-rilis dengan kayak kemarin misalkan No Recovery kita kerjasama sama label dari Bandung Noise 82. Nah jadinya kan hanya dimiliki oleh 2 label itu, jadi nggak nanti kalau misalkan teman-teman label lain tertarik nanti bisa kontak kami untuk trade atau mungkin wholesale atau yang lain gitu. Jadi perputarannya bisa nggak jumlahnya itu nggak numpuk banget gitu. Itu sih. Kalau sekarang sih fokusnya di kaset.
Oke, ini ada yang komen katanya dari Alvan Rahadi, Date of President kapan reuni? Nah, ini Date of President ini apa nih? Itu sebenarnya bandnya kakak saya. Jadi kalau Oh, sempat dulu itu oke, ada Mas Fajar cerita, itu ya? ya Mas Fajar itu dia di Malang waktu itu kan punya band namanya Death of President. Jadi Tarung Records itu awalnya memang kita fokusin buat ngerilis bandnya kita berdua. Karena kan saya kan Oh, punya band, Mas Fajar juga punya band, dan band kita itu kayak nggak dilirik untuk dirilis label manapun gitu. Jadi kita mikirnya ya daripada kita nungguin dirilis nawar-nawarin nggak dirilis juga, mending kita rilis sendiri. Akhirnya Death of President kita rilis format kaset, terus band saya juga kita rilis juga format kaset, dan akhirnya dari situ berkembang. Awalnya kita ngerilis bandnya kita sendiri, sampai akhirnya kita bisa ngerilisin bandnya teman-teman. Mulai tertarik tuh, mau dong dirilisin apa segala macam. Ya itu. jadi kayak project sakit hati ya sih? Enggak ya bisa dibilang kayak gitu sih. Karena ditolak sama mikirnya, rekod-rekod lain, ada bikin aja sendiri rekod gitu ya? Iya, di era-era tahun itu kan lagi senang-senangnya ngeband ya, terus punya materi juga, terus mikirnya kan buat dirilisin di label mana gitu kan kadang ya gitulah ya, misalkan kayak musiknya mungkin bukan seleranya atau seperti apa gitu. Jadi kita mikirnya ya udahlah, ngapain susah payah nyari label, ya kita rilis sendiri aja. Oh, gitu. Segampang itu sebenarnya, nggak ada tendensi. Sesimpel itu ya? Ya, sesimpel itu ya alasannya ya. Iya. Oke. Sama akhirnya jadi kayak sekarang. Jadi berarti sekarang lebih fokusnya lebih banyak ke kaset ya, Mas? Ke kaset sih. Nah, kita lebih fokus di kaset karena untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri ternyata kaset masih cukup banyak diminati ya. Dan, jadi ya kita masih berani sih untuk handle rilis kaset sampai sekarang. Oke, nah ini kalau misalkan nih, kan ini lagi banyak banget ya yang gabung di acara kita malam hari ini. Nah mungkin ada teman-teman nih yang di luar sana mungkin yang punya band terus emang kebetulan lagi nyari record nih gitu kan buat ngerilis. Nah kira-kira dari Tarung Record sendiri apa sih ketentuannya yang bisa mungkin bisa diinformasiin nih sama Mas Haji untuk mengajukan ke Tarung Records tuh apa sih yang perlu dipenuhi oleh sebuah band itu? Nah ini ada pertanyaan yang susah sebenarnya. Jadi kalau kita berdua sih sebenarnya fokusnya yang pertama sih selera musiknya ya. Maksudnya apa yang kita rilis pasti yang kita suka. Karena kita mikirnya kalau kita nggak suka musiknya ngapain kita rilis gitu kan. Yang pasti kita harus suka musiknya. Terus yang kedua attitude dari bandnya. Dalam artian ya tidak membawakan hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita pengen gitu ya. Misalkan dia ngangkat isu-isu yang rasis atau apalah kayak gitu, yang pasti kita nggak bakalan mau ngerilis hal-hal yang seperti itu. Terus ya start awalnya jangan nawarin kita kayak label besar, ajak temenan aja gitu. Jadi ada beberapa band yang memang cukup profesional gitu masuk ke kita dengan memberikan penawaran yang kayak udah mau sign dengan label gede gitu. Ya kita nggak segede itu gitu. Jadi mending kontak aja, ngobrol. Kalau misalnya kita cocok, kita nyambung, lebih santai gitu ya. Ya, kita sepemikiran nanti ya nantinya kita kalau tertarik ya kita bakalan rilis. Sama bandnya aktif gitu. Dalam artian ya dia aktif secara sosial media, secara aktivitas, entah itu mungkin dia rajin main di beberapa gigs, atau mungkin dia juga sering handle gigs, atau mungkin dia juga aktif di kegiatan-kegiatan yang lain ya, misalkan kayak dia punya kolektif apa gitu, itu nilai plus sih, karena nggak banyak juga band yang punya. Berarti di ini dulu ya, dilihat dulu gitu ya. Berarti kalau misalkan ada band yang ngajuin untuk kerjasama sama Tarung Records, Tarung sendiri bakal ngelihat dulu nih dari medsosnya seperti apa, pergerakannya seperti apa gitu ya. Oke, ini ada No Recovery juga udah bergabung. Ini kalau nggak salah satu band yang dirilis kemarin ya. Ya betul. Oke. Nah, tadi kan kata Mas Haji, kalau misalkan salah satu syaratnya itu adalah musiknya harus disukain dulu nih sama Mas Haji sama Mas Fajar ya kan. Nah, ini yang pertama maksudnya disukain apakah sesuai dengan selera pribadinya Mas Aji dan Mas Fajar, atau memang yang sekiranya diprediksi ini ada pasar yang cukup baik gitu kan, di pasaran itu diterima dengan baik, atau gimana tuh? Dan yang kedua, emang yang disukain sama Mas Aji sama Mas Fajar tuh yang kayak gimana sih musiknya? Sebenarnya sih balik lagi ke selera
personal ya. Maksudnya Oke. di Tarung Record sendiri ini kita punya kayak semacam, kalau yang di Tarung itu harus segmen genrenya harus seperti ini. Misalkan nih kita berdua suka banget musik-musik yang model-model kayak hardcore punk, tapi yang lebih ngebeat gitu ya, misalnya kayak di beat atau mungkin fast hardcore, power violence, grindcore kita juga rilis, sampai mungkin ke ranah band-band yang old school death metal atau mungkin metal punk atau black metal yang mana roots-nya masih di hardcore punk. Pokoknya kita sebenarnya roots-nya di hardcore punk sih. Kita dibesarkan dari skena hardcore punk memang kebetulan kita berdua. Jadi kalaupun itu nantinya mau metal, mau fastcore, mau grindcore, mau apapun itu, selama dia roots-nya masih di hardcore punk, kita pasti akan tertarik untuk rilis gitu. Itu. Nah, kalau soal terkait pasar, sebenarnya kita nggak terlalu mikirin pasar ya. Maksudnya kayak ada beberapa band yang mungkin, soalnya kalau saya nggak tahu sih, kalau yang saya rilis juga, terkadang memang secara penjualan juga nggak bagus-bagus banget ya. Ya kita nggak terlalu peduli amat gitu ya. Maksudnya selama misalkan kita suka musiknya dan kita rasa kayak ini band ini aktif, dia layak mendapatkan exposure lebih, dia perlu dikenalkan, ya kita coba kolaborasi gitu. Ayo tarik di sini, nanti ada deal seperti apa gitu. Terkait nantinya itu disukai pasar apa enggak, ya sudah gitu, karena memang musik kita pun juga jauh dari segmen pasar ya sebenarnya ya. Saya nggak ngikutin tren pasarnya kayak gimana gitu. Gitu. Itu sih, jadi nggak terlalu yang mikirin kayak ini bakalan laku atau enggak gitu. Cuman yang jadi lebih juga lebih ke selera personalnya Mas Aji dan Mas Fajar ya. Iya sih. Ini kayaknya kelihatannya Mas Fajar udah gabung, coba kita invite, bisa kayak ya? Coba dulu Mbak. Oke. Saya sambil minum dulu ya Mbak. Monggo. Oke. Bisa. Oke, ini Mas Fajar kita invite. Oh, ini ada teman-teman Total Damage ini. Halo. Oh iya. Saya sambil ngeliatin ini yang ngikut siapa aja. Nah, ini dia Mas Fajar kerja saya. Halo Mas Fajar. Halo. Baru nongol. Wah, ini lengkap. Maaf. Ini berarti kakak beradik ya, Mas Fajar kakaknya ya? Iya benar. Ya, betul. Jangan kembali. Iya benar-benar. Mas Fajar kakaknya, Mas Aji adiknya. Nah ini, No Recovery Tarung sangat mantap. 3 rilisan sudah, 3 EP ya No Recovery ya, kalau nggak salah ya. 3 EP No Recovery dengan waktu yang nggak jauh sih itu, berdekatan semua itu. Sempat baca bionya mereka juga soalnya. Ya. Oke, ini untuk Mas Fajar, Mas Aji, ini berarti 2 kakak beradik yang cukup akur ya, bisa bikin sesuatu barengan gitu kan. Dan punya selera musiknya sama lagi ya, sama-sama suka hardcore punk kan. Nah ini kalau dalam menjalankan menjalankan Tarung Records-nya ada pembagian kerjasamanya gak sih? Maksudnya mungkin Mas Aji ngurusin apa, Mas Fajar bagian apanya gitu? Ada. Kalau dari awal dulu kan Aji kan lebih suka desain gitu kan. Dulunya dia suka desain dan sementara jadi akhirnya saya lebih suka kayak jejaring gitu, jadi kayak nyari bandnya atau apa. Nah, Aji dari dulu kan sukanya desain, jadi dia lebih suka kayak berkarya di artistiknya di bagian cover layoutnya. Jadi di artwork, nggak artwork sih sebenarnya, cuman kalau dia sih lebih layouting. ke kolase cuman cuman terus layouting gitu ya. Udah jadi jadinya saya yang nyari band ataupun kadang juga kebanyakan rilis band sendiri sama band teman-teman juga, terus Ajinya juga mengekspresikannya di layouting gitu tadi ya, berjalan sampai sekarang kayak gitu juga tetap. Nah itu kalau misalkan ada band yang maksudnya mengajukan ya untuk dirilis sama Tarung Records, misalkan musiknya memang sesuai dengan apa yang disukai oleh Mas Aji dan Mas Fajar nih. Nah itu kalian berdiskusi nggak sih kira-kira ini layak untuk kita rilis atau enggak atau gimana gitu? Iya. Diskusi sih pastinya. Pasti. Misalkan pernah nggak? Ya, misalkan apa tuh? Ketidaksamaan persepsi gitu. Misalkan mungkin ini lagu enak Mas Aji, Mas Fajar bilang enggak gitu. Ya, itu gimana dan akhirnya gimana? Iya. Itu pasti terjadi. Pasti sih. Biasanya misal ada temen gitu ya yang email ke saya atau japri ke saya gitu kan,
ngirimin materi apa segala macam. Terus pasti nantinya sebelum saya iakan, pasti nanti saya share ke Mas Fajar dulu. Mas, ini ada band ini apa segala macam. Nah, nanti di review itu sama Mas Fajar dari musiknya. Kalau misalkan secara musik kita cocok, nah Mas Fajar ini pasti nanti dia akan coba explore dari sisi sosial media sama ini band seaktif apa, terus ya sepak terjangnya dan lain sebagainya ya. Nah, nanti baru itu kita diskusiin gitu. Itu benar-benar dicek sendiri, Mas. Jadi Mas Fajar tadi kan katanya kata Mas Adi cek sendiri gitu. Iya, Itu kalau misalkan Jadi dalam sekali waktu ada lebih dari satu band nih yang mengajukan untuk kerja sama Tarung gitu. Itu satu-satu, Mas, dicari sendiri gitu. iya, saya kepoin. Oh, mereka seaktif apa mereka gitu kan. Kadang materi bagus, terus tapi mereka sendiri kurang aktif. Ya pertama diajakin ngobrol dulu, terus kayak seberapa besar kemauan mereka sama kegigihan mereka dengan band mereka gitu kan. Jadi kalau misalnya oke, ya udah lanjut gitu. Aku ngomong gaji, oke nih kayaknya lanjut bisa nih gitu. Kalau misalkan orang bandnya pasif ya kayaknya enggak deh, meskipun materinya bener-bener yang spektakuler ya, bagus banget, tapi kayak kalau orangnya enggak aktif atau cuman pasif, jadi ya udah terpaksa ya udah mungkin belum bisa bekerja sama seperti itu. Jadi dikepoin satu persatu semua band yang masuk. Saya kepoin. Oke, ini Total Damage juga udah nyapa nih, Mas Fajar, Mas Aji. Gitu. Halo, Mas Total Damage, apa kabar? Lama nggak ketemu. Iya. Ini kalau misalkan boleh tanya sedikit flashback lagi nih ya ke awal mulanya Tarung Records. Kan mungkin kalau sekarang kan udah banyak yang ibaratnya band-band yang nyari Tarung nih ya untuk ngajuin kerjasama. Tapi dulu awal-awalnya itu gimana tuh, Mas? Mungkin dari Tarungnya sendiri kan yang nyari band gitu. Siapa nih, Mas Fajar? Monggo. Mas Fajar dulu deh, nanti saya tambahin. Ya kalau sekarang sih ya mungkin udah apa ya, kalau dulu tuh memang bener-bener yang kita kayak nyari band itu yang bener-bener yang mungkin susah ya. Tapi akhirnya pertama kita nyari band yang memang bisa dirilis dulu. Cuman ya sama kayak band kita kayak nyari label gitu. Kadang label nggak percaya ataupun label kayak ini label mana sih gitu, kok kayaknya nggak dulu deh ya, kayak gitu sering kita alami. Terus ya udah kita fokus ke band teman sama band sendiri dulu gitu kan, sambil bergerak, terus akhirnya ya udah sampai sekarang, sampai saat ini. Kalau sekarang udah mau silakan. Sama dulu itu kan kita ya awalnya itu dulu ini sih Mbak, kita itu sebelum bikin label kita kan bikin newsletter ya. Jadi kita bergeraknya newsletter dulu ya. Literasi ya. Kita kan waktu itu masih awal-awal 2006 2007 itu kan kita masih kuliah waktu itu, saya sama Mas Fajar. Terus kita bantuin ada label dari Lamongan. Kita kan berdua aslinya kan Lamongan, kuliah di Malang gitu kan. Nah, kita bikin newsletter yang ngebantu temen kita yang punya label di Lamongan tadi. Jadi setiap ada acara di Malang, kita selalu bikin newsletter untuk mempromosikan rilisannya mereka. Jadi kita bikin kayak semacam short review gitu sama wawancara. Iya, review gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah di situ kan jadi ini ya, dapat kayak semacam jejaring gitu kan ya. Kita akhirnya kenal dengan beberapa band yang di luar kota Malang, di luar kota Lamongan. Terus ya kita sering wholesale juga beberapa rilisan mereka, baik merchandise maupun kaset atau CD untuk dilapakin juga. Nah di situ kan kita mikirnya kita nggak punya, kita cuma label punya newsletter doang, tapi kita nggak punya label, tapi kita menjalankan seolah-olah udah kayak label gitu. Terus mikirnya kenapa kita nggak bikin label ya? Toh Mas Fajar punya band, belum ada yang ngerilisin juga. Saya juga punya band, belum ada yang ngerilisin juga. Ya udah kita bikin waktu itu kompilasi ya. Kompilasi ya Mas ya, yang sama si siapa label apa sih namanya, label Digit sama Ringin. Anti label. Ya, kita bikin kompilasi. Nah, kita bikin kompilasi band-band Malang sama band beberapa kota-kota dari teman-teman. Nah sudah, jadinya itu start awal kita bikin label si Tarung Records itu di 2009-an lah kira-kira. Nah di situ akhirnya keterusan sampai akhirnya mulai
kita aktif di MySpace ya waktu itu ya, jadul banget ya MySpace, kita aktif di MySpace, ya. berjejaring dengan teman-teman, terus aktif juga kayak bikin kayak gigs organizer ya waktu itu, dibantu sama teman-teman setara serasa dan Oke, kayak IO gitu ya, penyelenggara ya. ya, tapi di acara independen, acara DIY gitu. Nah, mulailah banyak band dari Jakarta, dari Kalimantan, dari mana. Pernah nggak Mas Tarung Record ditolak? Misalkan ada satu band bagus nih, kayaknya Mas Aji dan Mas Fajar ngerasa ini kayaknya potensial nih kalau kita rilis gitu kan. Tapi begitu pas mereka ditawarin sama Tarung Records, nolak gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Itu tapi kenapa itu band pakai nolak? Alasannya apa itu dinolak Tarung Records? Ya, nggak terkenal itu juga sih sebenarnya. Ya, kebetulan ada tawaran dari label lain. Seingat saya ya, kebetulan ada tawaran dari label lain. Salah satunya udah sign gitu. Terus ada yang apalagi ya, kayak semacam materinya belum lengkap gitu-gitu sih. Ya banyak case. Banyak alasan ya, yang banyak nolak ya. Ada ya. Nah itu kalau misalkan tadi dibilang Mas Haji bilang ada bikin merchandise juga ya untuk band ya. Nah itu udah satu paket atau gimana Mas? Jadi kalau misalkan ada band nih yang mau kerjasama nih sama Tarung Records, itu emang udah otomatis satu paket dirilisin fisiknya, terus dibikinin merchandise juga, atau ada kesepakatan lainnya? Nah ini divisi merchandise gimana, Bapak Fajar? biasanya sih satu paket. Kita nawarinnya satu paket untuk rilisan untuk tape sama sekaligus merchandise. Tapi kadang juga dari band juga mereka kan ada yang merilis merchandise-nya sendiri untuk kayak untuk mengaktifkan bandnya untuk itunya. Jadi ya kita oke lah nggak apa-apa, tapi kita fokus di tape-nya saja seperti itu. Jadi kesepakatan dari band juga itu. Tapi kalau dari kita sih tawarin ya. Iya, tetap ditawarin pasti. Ini ada siapa nih? Magnum 806.grind, kos-kosan sesak, Tarung Records. Nah itu seksi hidupnya Tarung Records itu salah satu ya teman-teman di Magnum 806 itu band grindcore dari Kota Malang. Dulu kita di Malang itu kan zaman-zaman masih kuliah. Kita kan start awal Tarung itu kan di kos-kosan. Jadi kita nggak kos, memang anak rantau gitu. Nggak kos, terus yang kos-kosan nggak pernah sepi, jadi selalu teman-teman nongkrong di situ, tuker-tukeran MP3 standar, ngecekin rilisan, ada apa yang baru, kaos apa yang baru gitu. Yang itulah pokoknya beraktivitas di situ. Ya. Salah satunya teman-teman Magnum. Wah. Yang di Halo cuman Mbak Ica doang, kita nggak di Halo. Primin itu pasti primin. Oke, kalau kembali lagi kita ke masalah merchandise nih. Nah, dari Tarung Records sendiri kalau bikinin merchandise nih buat band-band yang dirilis, itu apa aja sih? Mungkin selain t-shirt, ya biasa kan t-shirt gitu. Terus selain t-shirt apa aja tuh? T-shirt sama topi ya Mas ya? Sama topi ya? Sama topi, tapi kebanyakan sih lebih t-shirt sih. Cuman lebih banyak t-shirt ya? Cuman sebenarnya pengen hal lain juga, mungkin lebih ke merchandise yang lain. Cuman kalau untuk banyak permintaannya sih lebih ke t-shirt ya. T-shirt, long sleeve. Demand-nya lebih banyak ke situ ya? Demand-nya lebih ke situ. Oke, ini dari Sandi Becek. Ini kalau nggak salah Cobra ya? Ini Cobra. Cobra. Iya. Ini saya pernah review juga nih, dapat kiriman dari Tarung Records. Mas, kopi Mas. Oke, kopi. Dijar, wah akhirnya disapa juga tuh Mas Haji, Mas Fajar. Oke, kalau Tarung Records sendiri selama ini kalau misalkan ngerilis tape gitu ya. Tadi kan kalau kata Mas Haji di awal pembicaraan kita tadi, kalau tape itu lebih eksklusif gitu kan. Tapi kalau nggak salah, salah satu rilisan EP-nya No Recovery itu ada tiga records waktu itu ya. Kalau nggak salah co-release kan antara Tarung, Distort, sama Apocalypse ya. Iya, betul. Ya. Nah itu gimana tuh kesepakatannya tuh, Mas, kalau misalkan co-release kayak gitu? Ya, kan waktu itu kan memang pengen jumlah rilisannya lebih banyak ya di album materi yang kedua kalau nggak salah itu. Yang EP yang pertama kan saya rilis sendiri, ya yang kedua ini pengen karena materinya juga lebih nampol lah ya waktu itu, terus pengen memang jumlahnya diperbanyak.
dari sisi duplikasi dan distribusinya. Ya udah akhirnya Mas Cesar nawarin gimana kalau misalkan dibikin co-release, ya saya sih oke aja. Kebetulan yang co-release waktu itu juga saya kenal semua gitu ya, teman-teman juga yang Stock Record sama Vokalis Record. Dan kita mikirnya ya udah nggak apa-apa, kan kita udah punya titik distribusi masing-masing, walaupun memang masih seputaran Jabodetabek juga ya orang-orangnya. Maksudnya teman-teman bertiga ini kan masih di sekitaran Jabodetabek gitu. Tapi saya tahu kayak ini nanti bisa kok didistribusikan ke yang lebih luas. Yang penting target jumlahnya bisa lebih banyak. Akhirnya ya udah deal, kita bagi tugas. Saya bikin layout covernya, terus ada yang ngurusin duplikasi, ada yang ngurusin untuk nantinya percetakan si covernya dan lain sebagainya. Akhirnya jadi itu. Yang rilisan kedua kalau nggak salah. Iya betul, EP kedua ya. Kalau nggak salah egosentris ya. Ya, egosentris betul. Oh, oke. Jadi secara teknis itu dibagi tugas ya di antara bertiga record ini, bagi tugas gitu ya. Bagi tugas, bagi ya patungan juga. Jadinya lebih enak sih memang. Oke. Sempat kepikir gak sih kalau rilis lagi mungkin ada kerjasama dengan record lain gitu? Pengen sih, sebenarnya ada, saya lupa sih kemarin ada beberapa label juga yang tertarik kalau misalkan Tarung bikin rilisan ditawarkan juga gitu ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah dari kita kalau misalkan memang ada beberapa label yang tertarik untuk co-release sama kita gitu. Selama memang nggak terlalu yang banyak banget ya, makanya kita kan ngejagain untuk rilis kaset, terus co-release-nya juga nggak terlalu yang banyak banget supaya ya nantinya bisa ya kayak ya itu sih cakupannya bisa maintain-nya lebih enak. Tapi monggo aja sih kalau dari. Nah tadi kan yang kita obrolin ini deh, tadi kan rilisan ini ya band-band lokal nih ya. Tadi kata Mas Aji ada juga band luarnya nih. Iya. Ya betul. Dari negara mana tuh Mas? Yang lagi kita rilis ini ya Mas Fajar ya, ada Paranoid dari Swedia. Itu harusnya sih udah rilis per akhir. Genrenya juga hardcore punk juga atau? Hardcore punk juga. Hardcore punk juga. Oh, hardcore punk juga. Oke. Juga itu Paranoid. Terus kemarin sempat kita rilis apa Mas? Necrot ya. Necrot. Nah, 3 album. Terus Mortuus. Itu band. Undergame. Sama Bandnya juga sama itu juga. Soul Rot dari Chile. Necrot sama Mortuus tadi dari US, Soul Rot dari Chile, bener ya? Iya, Chile, benar. Chile sama terus yang Paranoid Undergang dari Jerman. Sampai ke Eropa juga ya? Ya, Undergang itu dari mana sih? Denmark apa mana sih? Denmark kan? Undergang Denmark. Terus baca revisi Jepang. Baca revisi dari Jepang, terus apa lagi ya? Kok lupa ya? Banyak ya? Lumayan sih Mbak. Itu ada kendala nggak sih kalau misalkan mau ngerilis band-band luar itu, kendalanya apa sih Mas? Pasti kan ada jatuh kayak royalti sih ongkos kirim ya. Iya, kendala sih. Iya. Lumayan berat. Ongkos kirim. Iya, ongkos kirim sih. Royalti ongkos kirim sih. Kalau royaltinya berupa staff itu ongkos kirim kan fluktuatif ya. Jadi apalagi waktu pandemi kemarin, waduh kacau itu. Puyeng. Kena impact-nya juga ya pandemi kemarin. Kena impact nggak? Iya, pas pandemi itu kan ongkos kirim bisa naik sampai 100% ya. Ya untuk beberapa negara di Eropa terutama. Jadi ya itu lumayan kena impact-nya di kita. Makanya kita sebenarnya lebih seneng kalau yang minta royalti, kalau misalnya dari band luar itu royaltinya berupa cash gitu ya. Jadi kita transfer uang gitu kan. Walaupun memang berat di awal, tapi setidaknya nggak ada ongkos kirim dan lain sebagainya gitu. Cuman nggak enaknya kalau kita ngirimin cash, jadinya barang kita nggak sampai ke negeri betul. Jadi mereka nggak tahu kualitas produknya kita seperti apa gitu kan. Nah tapi kalau misalkan yang mereka mintanya berupa barang, kita kirim ke mereka, ongkos kirimnya memang lumayan berat, tapi kita bisa komunikasi bagusnya seperti apa gitu kan. Ngakalin untuk ongkos kirim itu. Paling nggak mereka bisa review hasil kerjanya Tarung Record. Karena itu ngaruh sih, ngaruh nantinya. Jadi ketika kita mencoba untuk menawarkan band luar lagi, kita sudah mendapatkan kayak legitimasi kalau
rilisannya Betul. Tarung itu oke kok gitu. Iya, Seperti iya, itu sih. bisa Ya, diakui ya. plus minus lah pastinya. Biasanya satu band antar band itu terkoneksi ya. Jadi mereka itu Betul. kayak nanya gitu, Tarung gimana gitu. Oh, Iya, bagus kok, rilisannya sama gini aja, bagus ya sama aja gitu. ini sih bener ya, sama kayak skena di Iya. kita juga ya, maksudnya Iya, saling Betul, betul. Mirip sih harusnya. sama betul. ya. Ya, betul, saling merekomendasikan gitu kan. Ya, Nah itu Iya, benar. awal mulanya Tarung kerjasama sama band luar nih. Itu gimana tuh Mas ceritanya? Gimana kok mereka bisa tahu tentang Tarung Records? Apakah Tarung Records yang menawarkan diri atau mereka akhirnya dapat informasi dari mana gitu? Bisa dua-duanya sih. Kadang kita nawarin, misalkan Mas Fajar ini yang sering hunting band-band luar ya, apa band luar yang lagi Yang rame paling sekarang ya. rajin nih kayaknya Mas Fajar ya. Iya. Mas Fajar bagian korespondensi. Saya Koresponden. bagian nanti yang oke. bagian produksi, desain, promo, propaganda dan lain sebagainya saya. Pokoknya bagian sesi talent scouting Mas Fajar. Sama Ini merchandise. benar-benar cuma berdua aja Mas, maksudnya dalam Berdua segala aja. hal. Ya, Oke, berdua sih. jadi Secara nggak ada technically berdua. teknisnya semua berdua aja dijalanin Iya, ya gitu ya. Berdua. Iya, mulai Ya paling dari dibantu mulai teman-teman dari adalah. pokoknya mulai dari Hmm. pra-produksi sampai akhir produksi ya berdua gitu. Jadi kalau kadang paketan agak kok belum dikirim Mas ya karena kita Ya, kadang mohon maaf. sibuk kerjaan lain ya mohon maaf. Kalau agak lambat-lambat gitu kan ya kita berdua gitu. Iya, dan kita nggak Jadi- pakai ini, nggak pakai apa namanya e-commerce tuh kayak Tokopedia atau Iya. ya gitulah. Kita nggak pakai itu. Mungkin kalau untuk yang luar negeri kita pakai karena memudahkan ya. Tapi kalau untuk yang dalam negeri kita nggak pakai itu ya supaya orang bisa ngobrol aja. Maksudku kalian ngontak kami nggak harus beli, gitu. Berteman aja udah. Jadi kalau misalkan Oh, nanya-nanya barang oke. gitu, tapi endingnya nggak jadi beli ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Jadi pakai banyak pakai marketplace kan jadinya ya orang mampir ke sono ya mau beli gitu kan ya. Tapi kan nggak ada Ya. interaksi yang untuk obrolan gitu. Kayak kita nggak mau pakai. Tapi Untuk sekarang kita Tarung nggak mau pakai. Record, Tarung Record sendiri ada story gak sih Mas? nggak ada, Store-nya nggak ada. nggak ada. Ya kalau nggak mau ada mampir ke kosan. Iya, ke Kalau mau mampir ke ke tempat Mampang, kita. kosannya Iya. Haji. Oh jadi kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol nih sama Headquarter-nya di Mampang. di Mampang. Oh jadi kalau misalkan mau ada teman-teman nih mau kerjasama sama Tarung Records ya janjian aja gitu kali ya di mana gitu kan Janjian aja. untuk ngobrol-ngobrol ya. Mm. Atau bisa melalui DM juga kali ya. Boleh, bisa DM, bisa email, bisa WhatsApp, bisa tiba-tiba nyelonong di saya lagi kita posting apa terus tiba-tiba nyemplung aja gitu ya, monggo bebas aja. Kita belum ada sih Bebas untuk ya. store atau yang lain belum ada. Tapi kepikiran nggak Mungkin sih Mas nanti untuk sih. bikin store gitu untuk mungkin kayak semacam distro yang bisa jual merchandise-nya juga, rilisan fisiknya juga. Pengen banget sih, pengen banget. Malah syukur-syukur kalau bisa buat venue kecil-kecilan buat teman-teman gitu ya. Jadi biar jadi ya nggak cuma Setuju. jualan rilisan gitu, tapi ya mungkin nantinya ada venue kecil gitu buat Venue kalau yang misalkan bisa ada, bikin gigs ya. ya Ya. kecil aja gitu, nggak harus yang gede-gede. Pengen sih sebenarnya, ya cita-cita lah ya. Siapa tahu Iya, kan iya, nantinya iya. ada. Tapi ini lumayan ini yang- juga ya maksudnya Amin. dari awal sampai sekarang tuh benar-benar masih konsisten di ranah DIY-nya ya. Jadi ya tadi kan nggak ada e-commerce gitu ya. Nggak. Mm-mm. Ya masih nyoba ke situ sih Mbak. Oke, ini Sandi Mudah-mudahan sih becek nggak OTW murtad nantinya ya. mau OTW Wih, kosan siap. Mas Aji katanya. Weh, ini kalau nggak salah Mas Andi. apa namanya Cobra ini dari Bandung ya. Ya, Iya, Cobra dari Bandung. Opera Bandung. Ini apa namanya yang pertama kali dengerin musiknya Cobra nih siapa? Karena jujur waktu pas saya review Cobra ini emang musiknya unik sama mereka. Oh iya. Haji. Ya, waktu Haji. itu saya waktu itu di email Oh, kan. Mas Haji. Di email sama teman-teman Cobra, terus dikirimin materi, saya dengerin. Secara materinya saya suka banget. Maksudnya itu digarapnya serius, bagus gitu ya hasil outputnya segala macam. Cuman memang secara kemasan lirik apa segala macam saya nggak paham sebenarnya. Ini bahas apa ya gitu kan. Terus saya diskusiin sama Mas Fajar secara materinya gimana. Terus kita sempat beberapa kali jimit saya sama teman-teman Cobra dan ya di situ saya akhirnya berteman sama mereka semua. Dan oke, kita bikin gitu. Akhirnya kita rilis sampai kemarin sempat pas waktu acara Bandung Darurat Grindcore ya yang di Bandung. Oh iya betul. Kita Kalau nggak salah sempat ntar main ya. kita main ke sana, kita ngelapak terus ketemu sama teman-teman Cobra, ya udah. Mudah-mudahan sih nanti
bisa ada kerjasama lanjutan ya untuk rilis materi selanjutnya. Mereka materinya Bikin bagus kok. gigs atau apa. Bagus, Bu. Kang Itu Sandi materinya cukup bagus. menjanjikan. Oke, Keren. kalau untuk jumlah rilisan nih, jadi setiap misalkan Tarung memproduksi rilisan fisik dari sebuah band gitu ya, itu ada jumlah maksimumnya gak sih? Biasanya paling banyak tuh berapa sih rilisan yang dibuat oleh Tarung? Paling banyak 200 kali ya? Paling banyak sekitar 200. Nggak banyak sih sebenarnya ya. Waktu itu yang pas rilis apa ya? Nekret apa Paranoid ya Mas Fajar? Saya lupa. Pokoknya ya sekitar 100 dua-duanya lah, itu sekitar 100 200 lah itu. Kalau untuk lokal paling banyak segitu, paling sedikit sekitar 50 lah. 50 ya. 50. Oke. Nah, untuk rilisan yang mungkin yang paling dekat deh dalam kurun waktu setahun terakhir ini deh ya, dari 2022 atau 2021, itu yang paling banyak peminatnya tuh, boleh dong dikasih bocoran band apa sih yang paling banyak peminatnya? Benar, saya lupa. Semua rata sih sebenarnya. Semuanya rata. Semuanya rata sih. Karena pasti alhamdulillah sold out sih. Iya. Jadi kalau misal untuk yang kayak di ya kalaupun masih ada biasanya nggak terlalu, masih sisa-sisa dikit. Kayak LSF itu juga cepat. LSF itu band power violence dari Batu ya. Malang. Dari Malang. Dari Malang. Nah, itu ditanya tuh di Malang kapan katanya? Ntar pulang kampung. Lebaran berarti pulang kampungnya. Nah itu juga lumayan. Iya, itu lumayan cepat. Maksudnya lumayan cepat lah ya. Kalau nggak salah udah habis stoknya di kami. Baik di Malang maupun di daerah di Jakarta atau yang lain itu juga lumayan kencang. Terus No Recovery itu juga salah satu yang lumayan. Kalau nggak salah tersisa 10 kopi di 10 kopi. Cobra juga lumayan di kita. Diven yang terakhir juga lumayan, cukup kencang juga. Berarti itu dibuat statistiknya juga ya Mas ya? Penjualan itu. Enggak pernah sih. Oh enggak juga? Enggak pernah kita bikin statistik sih, enggak. Tapi hafal ya Mas ya, karena rilisan itu jadi hafal gitu ya, sampai berapa banyak gitu. Hafal sih. Karena kita ya apa-apa secara packing pengiriman terus promo dan sebagainya masih kita handle sendiri, jadi ya kurang lebih tahu kisarannya gitu. Karena kan jadi, pasti ngecekin ya kayak bikin statistik, jadi berdasarkan nih yang paling sering di packing yang mana nih bandnya gitu ya. Ya paling ini sih catatan di ada catatan penjualan saya gitu. Catatan penjualan ada ya. Album ini masih tersisa berapa kopi, ini berapa kopi. Nanti diupdate per 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu. Nanti dicek mana yang masih ada. Pernah ada band yang sampai dirilis ulang nggak sih, saking udah sold out tapi demand-nya masih banyak akhirnya rilis ulang gitu? Pernah nggak? Sebentar. Pernah. Neurosik itu pernah ya? Pernah. Tapi kita ganti cover. Jadi waktu itu kan yang album pertamanya full album Neurosik yang Refuse Resist Exist. Itu kan kita rilis dalam format kaset 2012 kalau nggak salah, 2012 atau 2013 atau 14 Mas? Ya, 12. Ya segituan lah ya. Oke. Nah itu terus dibikin ada showcase-nya ya di Malang ya kalau nggak salah, yang di Houghton Hill itu. Kita bikin showcase-nya, terus ternyata nggak lama gitu habis, terus akhirnya kita coba produksi ulang dengan kemasan yang berbeda, plus co-release dengan beberapa label, ada label dari Bali, label dari Tangerang, sama label dari satu lagi saya lupa. Nah itu dengan cover yang berbeda, jadi kemasannya berbeda, cover berbeda. Kita kasih saking tinggi demand-nya gitu ya, permintaannya banyak. Alhamdulillah waktu itu memang bandnya juga lagi produktif dan lagi aktif ya di zaman itu. Nah itu akhirnya ya lumayan. Kalau untuk promo gimana tuh Mas? Dibantu gak dari Tarung Records sendiri? Maksudnya kalau ini kan kita dari tadi bicara tentang rilisan gitu, produksi rilisan, merchandise. Sedangkan kalau untuk penjualan sendiri kan perlu banget tuh yang namanya promo gitu ya. Nah dari Tarung Records sendiri tuh ngebantu untuk promonya si rilisan bandnya itu sendiri, atau diserahkan sepenuhnya promo urusan band deh gitu, gimana Mas? Kita bantu sih sebenarnya untuk promo. Ya kalau bantu promo ya, meskipun bandnya juga mengeluarkan
ataupun press release ke beberapa media, ya kita bantu juga ke kadang kita tanya kalian udah di mana aja nih, kalau yang kita ambil yang belum aja, maksudnya kita kayak bagi tugas gitu, jadi nyebar di beberapa media gitu. Ya salah satunya Blast Noise Kita juga lah, ya, buatin terima press kasih release. banyak. Ya, nyampe ke Mbak Ica Ke juga. Blast Noise yang beberapa kali udah direview juga. Ya. Sebenarnya kalau Iya, Cobra ya waktu itu ya. iya, kalau label itu Ya, betul. sebenarnya sangat butuh media juga gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak media di sini di Indonesia itu banyak media yang saya bilang indie ya, tapi kecenderungannya adalah mereka merilis yang itu lagi gitu kan. Ya, Gitu. betul. Cuman sebenarnya sedangkan label di Indonesia itu sangat banyak. Jadi mereka itu juga butuh tercover juga gitu kan. Jadi kayak Iya, betul. kalau sebenarnya akan kayak lebih seru lagi sih kalau misalkan antara satu sama lain saling support gitu. Jadi kayak mengulik label-label lain juga. Kalau dulu kan terbantu juga sama zin atau newsletter dari teman-teman juga gitu kan. Iya, betul. Tapi kan sekarang kan lebih banyak jalan ke media online, jadi Betul. daripada Pergeseran cuman ya. pergeserannya terasa banget gitu. Jadi Mm-mm. ya sangat membantu sekali kalau untuk label yang jadinya setidaknya kayak membuat label itu semangat gitu loh. Dari kita sendiri juga, dari Tarung juga ketika direview oleh label ataupun zin ataupun media lain apapun itu gitu kayak wah kita sangat terapresiasi sekali gitu. Jadi jadi kita kayak wah jadi semangat lagi gitu, kita kayak nyari band baru lagi, nyari rilisan baru lagi, bikin lagi gitu. Itu sih. Oh, iya, Pasti kita luar bantu biasa. sih. Kita buatin Iya, press pasti. release Jadi- lah press release-nya. Iya benar-benar karena memang perlu banget ya sebuah band tuh perlu banget namanya press release ya. Iya. Karena biasanya media juga kalau tanpa press release tuh agak-agak bingung tuh soalnya kan kita perlu tahu Iya. juga tuh Ya. sedikit history band kan atau tentang materi lagunya. Oke, kalau jadi press release dibuatin juga biasanya sama Iya, Tarung Records ya. Kita buatin. buatin. Materi promo Kebetulan kita saya- buatin, press release kita buatin. Ya, Nah, Mas saya- Ecer nih yang bagian Ah, release. dulu kerja di jurnalisme, jadi sedikit tahu tentang bikin press oke. release gitu. Jadi, Berarti semuanya sesuai ilmu yang bidangnya ya. didapat, ilmu yang Iya, didapat ya udah kita sebarin maksudnya kita bantuin ke teman-teman itu tadi. Jadi bisa diaplikasikan di Tarung Records ini sendiri ya. Benar. Iya. Ya. Nah, Betul. ini kan Tarung Records sudah banyak banget nih rilisan band-bandnya ya dari hardcore punk, terus tadi katanya ada metal juga, grindcore apa segala macam ya. Itu bisa gak sih kira-kira mungkin apa ya namanya ada sedikit masukan nih gitu. Kalau untuk sekarang ini tuh dari genre underground ya, musik-musik ekstrim ini sebenarnya untuk saat ini tuh yang paling banyak peminatnya tuh di genre yang mana sih sebenarnya berdasarkan penjualan dari Tarung Records ya. Karena kan apa namanya yang seperti tadi Mas Fajar bilang biasanya tuh yang sekarang tuh yang itu lagi gitu. Kayaknya jadi hampir di semua skena tuh sama tuh. Sekarang lagi terjadi hal-hal seperti itu kan. Nah, banyak penikmat-penikmat yang lagi di fase jenuh nih. Nah, kalau sekarang ini tuh sebenarnya penikmat itu lebih cenderung ke arah mana sih? Yang banyak disukain sama orang tuh genre yang seperti apa sih? Sebenarnya masih mungkin bisa jadi salah nih ya. Saya cuma berkomentar kan ya. Kalau saya lihat kan sebenarnya hampir semua genre yang ada yang mungkin didengarkan di Indonesia kayaknya hampir semuanya masih ada pendengarnya gitu ya. Tapi kalau misalkan dicek lebih lagi mungkin kayak sekarang kan lagi banyak band-band old school metal, entah death metal atau black metal yang revivalis ya, yang mencoba memainkan metal-metal gaya lama gitu ya. Iya betul. AM2 style Swedia atau mungkin beberapa yang lain gitu. Itu kan lagi banyak banget dan menurut saya ya bukan sesuatu hal yang buruk gitu. Itu malah bagus banget gitu kan. Kebetulan saya memang suka dan jadi saya sangat-sangat tertarik untuk ngulik beberapa band yang memainkan style-style serupa dan sepertinya nggak cuma di sini aja, di luar negeri pun juga band-band yang memainkan kayak gitu itu sangat banyak gitu dan bagus-bagus gitu. Nah, sepertinya sih memang yang kayak gitu-gitu masih lagi cukup ramai ya. Atau mungkin model-model hardcore punk kayak yang stomping hardcore apa gitu itu kan saya lihat banyak saya lupa istilahnya hardcore punk yang kayak gimana ya. Jadi kayak misalkan kemarin Sial yang pas lagi main di Jakarta itu kan yang nonton banyak banget. Nah, beberapa band di Indonesia saya lihat banyak juga yang memainkan musik seperti itu dan keren-keren gitu.
Itu Hmm. sebenarnya lagi banyak yang berminat Jadi untuk kembali membuat musik ke gitu. apa gaya-gaya musik old school Gaya-gaya gitu lama ya? sih. Iya, 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 iya. ya crossover bisa dibilang tes rata gitu sih, juga kan ya. rata tes. Oh, iya, Tapi iya, iya. yang paling menarik perhatian ya kalau untuk tahun ini kayaknya sih untuk arah metal ya, kita sebutnya mungkin metal awal-awal 2000-an yang arah-arah ke metalcore, ke Hip screamo, metal ya? chaotic. Enggak, bukan, lebih chaotic metal, Oh, oke. kayak kayak Dillinger Escape Plan kayak gitu, terus sama metalcore, sama pokoknya awal-awal 2000-an itu kayak mulai rame lagi sih kalau saya perhatikan ya. Oh, Oh, oke. Itu ini sih ya, udah chaotic gitu ya. iya chaotic Iya itu sih, iya. mulai agak dari beberapa kota sudah bermunculan gitu juga, terus jadi kayak ini kayak pengulangan masa gitu lagi sih, kayak Iya, iya. pengulangan. Ya mungkin karena yang kemarin-kemarin udah pada jenuh, jadi akhirnya balik lagi ke yang old school ya. Iya. Mungkin. Bisa jadi Oke, sih ini kayak gitu. Sandi bilang apa nih, Blast Noise harus bikin gigs kayaknya ya, Mas. Amin, doain ya, Amin. doain ya. Mudah-mudahan bisa. Amin. Iya, iya. Jadi apa namanya, kembali lagi ke old school ya. Iya sih, memang kalau saya lihat juga gitu. Karena kalau yang saya lihat juga, kalau langsung di skenanya ya di metal deh gitu. Itu pemain-pemain lama mulai bangkit lagi nih, yang udah lama vakum ya kan, akhirnya kembali lagi ke skena untuk entah itu dia manggung lagi, entah dia produksi album lagi, entah itu mungkin di belakang layar. Jadi orang-orang lamanya juga udah mulai bangkit. Jadi mungkin pengaruh dari situ juga nggak sih? Bisa jadi, mungkin gerak juga kali ya, melihat yang muda-mudanya sekarang kan potensial banget ya. Sekarang malah kalau yang kita bilang tadi kan lebih ke ya wajah baru tapi memainkan musik-musik tua gitu kan ya. Betul, nah, mungkin betul. yang tua-tuanya jadinya kayak semacam gemes juga ya. Waduh, ini masa yang muda-muda rosternya jadi kayak gatel gitu, pengen kan. Merasa tertantang gitu kan buat bermusik lagi. Mungkin ya, mungkin merasa kayak masih semangatnya masih ada nih, wah bikin lagi lah gitu. Konsisten terus adalah kunci salam bawa bensin. Oh, oke, maklum. Nah, kalau band-band lain nih, band-band tua yang di luar sana udah ngerasa tertantang buat bermusik lagi, nah dari Mas Fajar sama Mas Aji gimana nih, tertantang nggak untuk ngidupin bandnya lagi? Kan punya band juga. Wah, kalau saya berat sih. Mas Fajar ini bandnya kan berada di di Malang gitu kan, jadinya kan nggak mungkin juga nanti kayak antar kota, antar pulau, antar kota jadi kan. Adalah akap ya. Tapi udah lebih mudah, Mas. Maksudnya ya kayak produksi musik bisa dibikin sendiri gitu kan, kirim-kiriman file. Banyak yang punya home studio gitu. Apa nggak kepikir, Mas, buat band deh gitu? Seru sih kayaknya ya. Cuman seru sebenarnya. Cuman ya itu takutnya nanti ketika mereka ada gigs ya, ada tawaran main gitu, sayanya nggak bisa, atau jadi saya nggak bisa kan, jadi kan memberatkan gitu. Kalau gitu kenapa nggak berdua aja nih, Mas Aji sama Mas Fajar nih? Kita dulu pernah bikin ada juga. Kita pernah bikin. Ya, kita dulu pernah, namanya Patas ya. Aduh, Patas. Ya, namanya Patas. Kita bikin Power Violence, bass and drum gitu di Malang waktu itu. Power Violence loh. Power Violence, saya bass, Mas Fajar vokal, sama ada satu lagi drummernya DOP. Dan drummernya Dead of President itu. Tapi sekarang begitulah. Ya udah juga, katanya udah kesini semua, udah di Jakarta semua. Masa nggak gemes sih, Mas? Maksudnya selama ini mungkin tiap hari yang diurusin rilisan orang gitu kan, band-band orang gitu, terus tiba-tiba nggak kepikiran band gue kapan nih gitu kan main lagi gitu. Pengen sih sebenarnya. Kalau saya sih pengen ya, karena kebetulan kan saya pas di Jakarta kan ada 2 band ya, ada Obsessive Compulsive sama Flare Up, Power Violence juga. Dan sebenarnya sama teman-teman, sama personel-personelnya masih sering ngumpul, grupnya juga masih ada, di grup WhatsApp juga masih ada, masih aktif, masih sering ngobrol juga, cuman belum ketemu momen yang pas buat ini sih, buat ngumpul lagi sama bikin materi. Mudah-mudahan nanti bisa reunian ya. Ya, semoga. Karena orang-orangnya masih ada semua, maksudnya masih sering ketemu, masih sering ngumpul gitu. Tuh apalagi ya kan begitu tunggu waktu gitu. Nah, kalau
untuk kedepannya nih Tarung Records dari Mas Aji dan juga Mas Fajar, ada gak sih keinginan yang mungkin belum kesampaian tapi untuk kedepannya mungkin lagi berusaha untuk dikejar nih, untuk maksudnya untuk Ini. mengembangkan Tarung Records-nya Ini. gitu, coba Ini satu-satu apa nih. nih pasti mikirnya. Iya. Bikin gigs. Showcase. Iya, kita Showcase. Bikin acara. Showcase. buat showcase lah. Gigs showcase. Dulu kita pernah bikin Tarung Fest gitu kan di Malang gitu. Niatnya sih pengen acara tahunan gitu, tapi ya ternyata kendala budget sama waktu juga. Terus ya mungkin semoga tahun inilah bisa. Itulah. Jadi kita pengen memainkan apa ya? Jadi selama ini kan kita ngerilis, tapi kan kita belum pernah kayak membuat showcase untuk band-band kita gitu, kayak acara syukuran sama rooster-roosternya Tarung gitu. Ya. Wah, ya harus tuh Mas, perlu tuh. Iya, jadi dari mereka juga udah ada kayak ayo Mas bikin Mas gitu. Terus ya nantilah gitu ya, semoga tahun ini lah ataupun segera lah pokoknya. Gitu Kira-kira sih. kalau misalkan terrealisasi nih gigs itu terjadi gitu ya, atau Tarung Fest lagi nih gitu di Jakarta, kira-kira udah kebayang belum band siapa aja nih yang bakal diajak? Ya, Udah kebayang sih sebenarnya. Udah kebayang. Ya pasti bakalan kita kontak mayoritas yang band-band lokal yang kita rilis ya, teman-teman kita yang ya masih paling aktif bandnya. Pasti bakal kita 70% siapa. 70% dari Tarung, sisanya dari band-band teman-teman, Ya, teman-teman label yang- teman-teman. Iya. Yang selama ini bekerja sama ataupun ya sama-sama saling aktif di dunia perlabelan lah. Tuh. Iya. Jangan lupa kabar-kabar ya kalau misalkan bikin bikin gigs khusus buat Tarung ya. Oh siap. Iya. Kita bisa kerjasama jadi media partner atau mungkin butuh MC Boleh, juga sih boleh. bisa aja. Oh, Iya. boleh banget. Boleh. Oke, Nanti kalau dari Daisa salah satu nama yang kita hubungi duluan lah kalau misalkan kita bikin gigs. Amin. Pokoknya harus terrealisasi, mudah-mudahan tahun ini ya bisa terrealisasi ya. Amin. Oke. Nah, kalau tadi kan dari Mas Fajar tuh, kalau Mas Aji sendiri mungkin selain showcase, ada lagi gak sih keinginan lainnya? Apa ya? Sebenarnya sih ya memang kebetulan kita berdua lagi coba fokus untuk nggarap itu ya, showcase itu ya, kita lagi coba ya nabung sedikit-sedikit, terus memang lagi pengen fokus banget. Rencananya sih kalau ada rezeki setelah Lebaran mungkin ya, itu nanti mau bikin amin. acara, nggak tahu di Malang atau di Malang di mana tempat kita dulu mulai bikin label, atau mungkin malah nantinya di Jakarta. Belum tahu sih untuk tempatnya sama rencananya seperti apa. Cita-cita yang paling deket sih itu. Kalau misalkan untuk rilis band-band lagi ya, itu udah pasti dijalanin ya. Maksudnya kalau untuk spesial band siapa yang akan dirilis, cita-cita apa segala macam sih belum kepikiran lagi sih. Kalau kita sih pengennya yang rilis band-bandnya teman-teman. Jadi ya memang benar-benar difokusinnya kalau Tarung 70% band lokal, 30% sisanya band luar. Jadi kita masih pengen fokusnya ke situ. Cuman kalau untuk cita-cita yang pengen banget dikejar ya itu bikin acara. Mungkin kalau di teman-teman label atau apa yang di Jakarta kan kayaknya gampang gitu ya, bikin showcase, bikin apa gitu. Nah, kita juga pengen sih kayak gitu. Jadi biar ngasih kesempatan teman-teman yang kita rilis juga dapat waktu dan untuk aksi gitu lah. Oh, ini kalau kata Magnum bikin di Malang lah gitu. Ya, bantuin. Ya. Tuh, Magnum dibilang katanya bantuin. Ya buat teman-teman mungkin bantu doa. Gigs kalau di Malang ini. Oh, gitu. Oh, oke. Berarti ini teman-teman ngumpul juga ya, nongkrong-nongkrong juga ya. Ini teman-teman. Iya. Teman-teman masih di Malang. Terus. Ini kayak tali kasih jadinya. Berarti udah lama juga nggak ketemu kan? Wah, Ya, lama. Kalau saya sih lama sih. Lama banget. Lama. Dan akhirnya Kalau malam saya- ini ketemu di Instagram ya. Waduh, maunya ini. Beres Asal Cica ikut, boleh jadi MC tapi Bawa Mbak Ica ke Malang. MC ke Malang ini. makanya didoain supaya benar-benar terrealisasi. Siapa tahu aja bisa ada kayak showcase yang akhirnya berkepanjangan tiap tahun gitu kan, siapa tahu ya. Ya, semoga Mbak. Jadi ada berjilid gitu, satu dua. Ya, benar. Tapi kira-kira itu akan misalkan terrealisasi gitu ya, itu akan
selenggarakan tanpa sponsor atau dengan sponsor? Kalau misalkan ada sponsor yang mau masuk nih nawarin diri gimana? Tanpa sponsor sih kayaknya. Tanpa sponsor ya. Iya. Kita pengennya sih nggak pakai sponsor-sponsoran dulu lah. Kalau Jadi- untuk kayak kerjasama sih mungkin teman-teman sendiri sih Ya ya. sponsor Atau misalkan sponsor oke. kayak bisa dikatakan UMKM teman-teman gitulah atau punya usaha Oh, apa gitu kan oke. gitu lah ya. Kuliner. Iya. Kalau untuk yang korporasi gitu-gitu sih enggak. Korporasi kayaknya enggak. Oke. Ini dia nih. Ini nih yang jarang nih. Ini jujur saya pribadi salut nih sama konsistensi DIY-nya Tarung Records ya dari awal sampai sekarang itu benar-benar DIY nomor 1. Itu keren. Karena Blast Noise juga DIY. Nah, sama lah kalau gitu. Ya, betul sekali. Oke, ini terakhir karena udah mau jam 9, kira-kira ada gak sih yang mau disampaikan sama Mas Fajar dan Mas Aji untuk band-band di luar sana nih? Teman-teman band atau mungkin teman-teman sesama records mungkin? Mas Fajar dulu, ntar saya nyontek. Sebenarnya blank dia. Kayak mungkin ya untuk teman-teman yang band atau apa ya, saya juga nggak bisa apa ya kayak ngasih kayak petuah-petuah atau kayak ngasih itu lah ya, paling ya yang penting seru lah ya. Apa ya bingung jadi ngomong. Ya kalau untuk teman-teman label sih tetap aja jalanin gitu aja sih. Mungkin kita saling ya kayak dulu bantu-bantu saling bantu saling support. Oke, penting itu ya. Bikin co-release atau apa gitu, gitu sih. Kalau band ya, jalan aja, apa kan? Bikin materi, ya nggak perlu takut apa kurang bagus atau apa, yang penting jadiin dulu fisiknya apa. Misalkan EP ya, bikin aja EP dulu ataupun single atau apa gitu, tawar-tawarin ke label, ya pokoknya lebih aktif sih, lebih aktif. Gitu. Kayaknya sih. Apalagi kan didukung sama apa ya kayak media kan itu juga banyak banget ya kayak kayak streaming DSP itu kan juga banyak banget sekarang. Jadi kan orang itu nggak ada apa ya batasan kayak keterbatasan untuk merilis sesuatu sih. Jadi udah lebih gampang saat ini ya, nggak kayak ya zaman udah lebih dulu gampang. kan. Bener. Mungkin Aji mau nambahin mungkin. Nah, Mas Aji mungkin ada tambahan? Apa ya? Oh paling ini sih ya yang kayak yang tadi saya sempat bilang ya, maksudnya jangan posisikan kita sebagai label yang kayak gimana gitu, maksudnya berteman aja udah. Kontak kami nggak harus selalu untuk order rilisan ya, tapi sekedar untuk nyapa, say hello, nanya-nanya. Kami sebenarnya jauh lebih senang ketika ada band yang ngerilis materinya sendiri, terus mereka mandiri gitu ya, nggak tergantung dengan label apa segala macam gitu. Pasti akan kami dukung gitu ya, walaupun mungkin nggak bisa membantu secara materi, tapi kalau ada materinya mereka yang menarik nanti akan kita share, atau mungkin ada flyer atau apa nanti akan kita bantu gitu. Kita sih pengennya bantu aja gitu, jadi jangan nganggap kita seperti label yang kayak gimana gitu, wah ini orang label apa enggak, ngobrol aja, maksudnya temenan aja. Kenal maka tak sayang gitu, jadi kenalan aja dulu gitu ya. Kenalan aja dulu gitu, kenalan aja nanti ya berteman, endingnya sih berteman, karena label kita juga dijalankan berdasarkan pertemanan ya. Pada dasarnya ya. Iya, betul. Jadi ayo berteman saling aja. Support antara label dan bandnya ya, tentunya itu sangat penting banget. Oke, Mas Aji, Mas Fajar, makasih banyak loh waktunya. Ini sebenarnya pengen banget ngobrol lagi, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesempatan lagi. Mungkin nanti pada saat realisasi rencana gigsnya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak ya. Boleh, Mbak Isla. Terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman juga ya, yang udah datang, terima kasih banyak. Oh iya, untuk teman-teman semua yang udah lihat Instagram interview ini, udah komen, udah nonton juga, makasih banyak. Jangan lupa follow Tarung Records dan juga Blast Noise ya. Nanti besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama siapa ya, lihat aja besok. Oke, Noiser, itu tadi obrolan gue bareng sama Tarung Records. Mudah-mudahan banyak memberikan informasi yang bermanfaat ya buat teman-teman khususnya yang punya band dan lagi nyari records. Mungkin Tarung Records bisa menjadi salah satu referensi buat kalian semua. Oke, makasih banyak untuk waktunya. Kita ketemu lagi besok malam. Jangan lupa dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, kalau gitu gue Ica Blast Noise. Mohon pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam. Bye. Makasih ya Mas Aji, Mas Fajar. Terima kasih. Makasih banyak, Mbak. Makasih teman-teman. Yuk, sama-sama.